Kenapa bisa dibilang sekarang lebih happy? Karena mungkin dia adalah sosok pendengar yang baik. Aku nggak mau spill banyak. Intinya dia sosok pendengar yang baik, dimana aku ini sangat amat cerewet dan bawel. Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke channel YouTube aku, Fadila17. Dan aku di sini, aduh, beler juga aku nggak pakai softline. Mau chit chat bareng. Di sini aku bakal jawab 5 pertanyaan yang belum aku jawab sebelumnya. Sedikit deep kali ya kali ini ya, karena aku mau say thank you buat teman-teman yang udah stay di channel aku, udah support aku terus dan doain aku terus juga. So, selamat menikmati. Kita baca pertanyaannya. Yang pertama, kenapa sih Teh sekarang lebih kelihatan happy? Apa ngaruh dari pasangan? Coba dong deskripsiin pasangannya. Wow. Kalau dibilang lebih happy, aku rasa iya, karena kemarin memang banyak banget ujian hidup menurut aku yang berat gitu. Terus mungkin kalau dibilang happy, semua momen pasti punya happy-nya masing-masing ya. Kalau misalnya ditanya sekarang lebih happy, jawabannya pasti iya. Entah dari aku ke keluarga, entah dari aku ke teman, dan entah itu dari aku dan pasangan aku. Dan kalau pertanyaannya ngaruh nggak sih dari pasangan, itu sudah pasti. Karena untuk aku atau teman-teman aku yang jauh dari keluarga, kita sering rantau banget, pasangan itu salah satu tempat curhat, tempat ganti pikiran. Jadi kalau pasangannya membawa ke arah baik, ya insya Allah juga baiklah gitu. Pasti ngaruh. Deskripsiin pasangan aku. Sebenarnya ada nyambung dengan kehappyan tadi ya. Kenapa bisa dibilang sekarang lebih happy? Karena mungkin dia adalah sosok pendengar yang baik. Aku nggak mau spill banyak. Intinya dia sosok pendengar yang baik, dimana aku ini sangat amat cerewet dan bawel sampai kayak bisik banget deh gitu. Tapi dia berhasil menjadi pendengar yang baik dan tidak bosan mendengarkan aku berceloteh. Karena dia seseorang yang non-aktif, ketemu sama aku yang aktif banget gitu. Jadi ya pas lah ya gitu. Untuk so far sih sekarang pas-pas aja. Dia pendengar yang baik, pemberi masukan yang baik juga. Kayak dia selalu ngingetin kalau misalnya ada satu kejadian, hari ini kejadian, dia selalu bilang kayak sabar dulu, tunggu dulu, masih emosi, nggak baik untuk bla 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 bla. Karena dia tipikal orang yang menurut aku ya, pandangan aku, bisa ngontrol emosi dia, amarah dia. Untuk umur dia yang segitu, nice banget sih menurut aku. Dia punya pemikiran yang dewasa untuk seumur dia tadi. Walaupun banyak kali yang kayak gitu, cuman menurut aku pemikirannya dewasa. Dia mau melakukan apa yang pengen dia lakukan, pasti. Semua orang juga kayak gitu kali ya. Tapi di balik dewasanya itu dia anak bocil. Astagfirullahaladzim, bukan bocil ya. Dia anak lelaki yang manja, yang dipaksa merantau oleh keadaan dari umur dia yang kecil gitu. Tapi sebenarnya dia manja banget. Tapi karena dia merantau, akhirnya dia dewasa lah sendiri dari keadaan juga gitu. Banyak orang yang bilang kalau dia ini cuek banget, kulkas 2 pintu, tidak romantis. Mungkin
tidak 100% itu salah ya. Tapi enggak sih. Dia punya caranya sendiri untuk nyampein tulusnya hati dia gitu loh. Dan itu nyampe ke aku. Kadang aku beberapa kali mau jalin hubungan sama orang dan kok nggak nyampe ya ke hati ya gitu, entah apapun itu alasannya. Tapi kalau dia punya caranya tersendiri yang kadang-kadang nggak kita pikirin kalau dia akan ngelakuin itu. Dan Presley, wah ngapain lo kayak gitu, jangan bikin terharu dong, yang gitu-gitu. Dan tipe yang tidak mau diungkapkan ke orang-orang, tipe yang tidak mau mengungkapkan banyak hal ke depan orang banyak, kayak cukup aja yang tahu, udah selesai, titik, tahu. Jadi kalau orang-orang bilang kayak gitu ya alhamdulillah, berarti orang-orang nggak tahu dan aku doang yang tahu. Yeay, bercanda kayak gitu sih. Baik, itu aja sih intinya. Dia hal yang paling pentingnya ya, yang menurut aku, dia bisa merubah aku menjadi aku yang sekarang, lebih periang, lebih terbuka, bisa apa tuh namanya, nampilin jati diri aku yang sebenarnya. Karena menurut aku baru tahu kalau diri aku tuh kayak gini itu sekarang ini. Dan dia yang bikin aku kayak jadi diri lo sendiri. Aku boleh kayak anak kecil, aku boleh jadi sosok yang mungkin dewasa, aku boleh ngeluapin semua pemikiran aku, pendapat aku. Intinya aku bisa banyak kepribadian, aku punya kepribadian yang banyak dan aku tahu setelah aku bersama dia gitu. Dan aku happy akan hal itu, jadi banget kayak alhamdulillah sih. Maksudnya kayak dari perjalanan panjang yang aku lewatin, walaupun memang belum akhirnya ya, karena kan kita nggak tahu akan terjadi apa besok, hal apa yang disiapin Allah. Semoga aja itu jalan yang baik untuk aku dan dia pastinya. Tapi kalaupun tidak, yang pasti itu ada yang terbaik banget lah gitu. Tapi aku ya berterima kasih banyak sih, karena benar-benar menerima aku dan membuka aku menjadi apa adanya banget, parah gitu. Sedih deh, jadi aku mau skip aja. Pokoknya kalau kata orang kayak ada manusia perfeksi ya, memang karena manusia punya emosinya sendiri dan lain-lain sendiri. Tapi he is perfect for me and that's enough. Yang kedua, jadi kiwil tuh gak gampang. Banyak gak sih ujiannya, cara nanggepinnya juga gimana. Kayaknya setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri gak sih? Dan setiap orang ngejalaninnya benar-benar gak gampang semua gitu loh. Entah dia diuji dari kecil, entah dia diuji baru dia masuk remaja, ada yang juga menjelang pernikahan, pas pernikahan, bahkan sampai tua. Bahkan sebelum kamu bertemu dengan kematianmu, kamu akan terus diuji. Namanya juga hidup kayak gitu. Kayak belajar, dan itu yang aku jalanin sekarang. Jadi kalau dibilang susah nggak sih jadi aku, semua orang susah jadi dirinya sendiri juga. Nanggepin ujiannya pasti semua penuh dengan proses, dan prosesnya itu akan panjang, nggak mudah, nggak instan. Cara kita netralisir hati kita itu juga nggak semudah bikin Indomie gitu. Aku beberapa kali mungkin menurut aku itu ujian, dan aku menyikapinya
dengan emosi, dengan marah, dengan gak jelas, dengan childish, sampai titik dimana aku menanggapi semua masalah itu dengan cara yang kalem, dengan cara oh ya udah nggak apa-apa, oh emang udah harusnya gitu. Ada di titik legowo yang semua orang harus punya benturan sampai akhirnya ada di titik legowo tadi. Menurut aku sih ya kayak gitu, karena nggak gampang ada di titik legowo, dan nggak gampang juga ada di titik kita udah bisa netralin hati kita sama pikiran kita dengan mudah. Misal aku punya masalah satu, adalah orang ngomongin aku bla 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 bla, mungkin dia mengadu domba bla 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 bla, aku sedih, aku nangis, aku ngadu. Untungnya aku punya temen dan pasangan yang luar biasa mendengarkan aku dan celotehan aku kayak ada di saat aku tidak baik-baik saja, dan kita akan ke tempatnya masing-masing ketika kita baik-baik saja gitu. Jadi kayak dibutuhin kalau kita lagi stres. Itu true friend menurut aku. Aku nangis, aku sedih banget, seharian nangis, seharian diem, tapi sampai akhirnya aku balikin ke diri sendiri, mungkin salah untuk aku gitu. Sampai akhirnya kadang aku kayak kejadian kemarin lah, aku pergi ke NTT, aku sempat ke NTT, aku menjadi relawan di beberapa yayasan. Terus aku di situ benar-benar mikir banget kayak ngapain susah-susah ngurusin atau mendengarkan hal-hal yang sama sekali nggak bermanfaat untuk diri kamu, yang sama sekali nggak ada ngaruhnya dalam hidup kamu. Kayak misal kalau ada masalah ya langsung aja ke akunya gitu kan. Itu tuh bener-bener yang dijawab langsung sama Allah di tempat itu. Jadi kadang aku bersyukur jadi aku adalah ketika aku mulai menjauh dari agamaku, tanpa aku sadari Allah terus-terusan narik aku gitu loh. Kayak entah di tempat, entah di satu percakapan, entah apapun itu, tapi kayak tuh jawaban lo, tuh dengar tuh, gitu-gitu. Dan kemarin itu langsung terjadi ketika aku lagi capek dengan semua situasi dan omongan-omongan yang tidak mengenakan. Lalu aku benar-benar di situ tertampar banget kayak di sini tuh masih banyak orang-orang yang butuh bantuan kalian semua yang lebih bermanfaat daripada kamu harus mendengarkan hal-hal atau memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Dari situ langsungnya iya banget, ngapain sih harus dengerin hal-hal yang kurang bermanfaat, yang isinya cuma pembelaan publik, penilaian manusia gitu. Jadi kayak manusiawi sih sebenarnya untuk hal itu, cuman dipikir-pikir bisa kok aku harusnya lebih bermanfaat daripada aku yang sekarang gitu. Kayak kemarin-kemarin lagi jauh kali ya dari agama dan kurang jadi bermanfaat aja hidupnya gitu. Jadi nyiasatin ujiannya adalah menerima. Satu, menerima kalau aku jika ada masalah, aku menerima, mengungkapkan kalau kalian tipikal mengungkapkan, mengintrospeksi diri, menyelesaikan kalau memang itu harus diselesaikan, bukan harus diselesaikan. Kalau memang kedua belah pihak bisa mau menyelesaikan, habis itu menjalani apa yang harus kamu jalani dan jadi manfaat gitu. Udah, itu aja. Dan satu hal, menurut aku ketika kita lagi diuji, ketika kita lagi sedih, cepet banget untuk kita balikin kondisi lagi adalah dengan memberi. Bukan memberi soal materi aja ya, benar-benar memberi dari kita bertemu orang itu. Misalnya misalnya aku suka datang ke pejuang kanker ambu, aku datang, atau kemarin aku ke NTT, itu aku kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Terus aku datang, aku benar-benar yang kayak ngeliat mereka happy, mereka jauh dari kota dan segala macem. Itu benar-benar
langsung healing banget ke diri sendiri. Ya itulah gimana nyiasatinya. Dan bener aja sih, mungkin yang kata para nabi, bener-bener kata para ustadz, dengan memberi itu banyak manfaat, bukan cuma ke orang yang kita beri, tapi sebenarnya banyak manfaat ke diri kita sendiri gitu. Itu tuh benar-benar banyak banget manfaatnya, dan itu sudah terjadi di diri aku gitu. Pertanyaan ketiga, karena rame nih tentang perselingkuhan, menurut Kak Will sendiri selingkuh itu gimana? Itu mah udah jadi pilihannya masing-masing gak sih tentang selingkuh dan diselingkuhin? Tapi yang aku percaya adalah satu, ketika memang kita mendapatkan tempat pulang, ketika memang kita sudah mendapatkan rumah, kita akan merasa cukup. Mungkin salah satunya dalam bersyukur kali ya. Ketika kita sudah bersyukur, dan mungkin tentang balik lagi ke agamanya masing-masing. Tapi kalau misalnya ini yang general, mungkin dari cara kita bersyukur, dan ketika kita udah dapat rumah, tempat pulang, kita udah nggak bisa nyari apa-apa lagi. Bahkan kita nggak mau nyari apa-apa lagi gitu. Aku belum ngerti, karena mungkin kalau di dunia pernikahan seperti apa, atau sebelum pernikahan mah oke lah, tapi kalau di dunia pernikahan aku belum ngerti. Cuman pasti banyak banget godaannya sih, pasti gak mungkin enggak. Intinya saat mulai ada godaan gitu, benar-benar kayak lo mau cari apa lagi sih? Rumah lo udah indah, rumah lo udah jadi tempat pulang lo yang pasti, rumah lo udah yang paling aman untuk lo pulang, dan itu pun tanpa tipu-tipu gitu. Intinya perselingkuhan ada kalau memang mau, bener-bener kalau memang mau. Jadi segimanapun kita nggak mau, ya nggak akan bisa. Tapi kalau kita mau se overprotective apa pasangan, kalau kita mau itu pasti bisa terjadi. Jadi dia ada karena mau, kalau nggak mau benar-benar nggak bisa. Dan kalau perselingkuhan itu terjadi, aku tipe orang yang bisa memaafkan segala sesuatunya, tapi untuk perselingkuhan kayaknya tidak. Cuman aku belum pernah merasakan itu, jadi aku nggak tahu di posisi itu. Bisa jadi ketika aku ada di posisi itu, aku bisa memaafkannya, wallahu alam. Jadi ya semoga aja tidak, ya Allah ya, untuk akunya sendiri, untuk pasangannya juga sama gitu kan. Next, ini masuk ke dunia volley nih. Apa target di volley Indonesia sekarang? Nggak ada, nothing. Karena kalau volley di umur aku yang sekarang, volley itu udah pekerjaan aku. Aku mencari rezeki dan materi di volley, bukan yang aku mengejar karir. Jadi kayak karir itu mengikuti ya. Kalau untuk aku yang sekarang, aku sebagai atlet profesional, aku mendapatkan salary atau gaji, aku bermain semaksimal mungkin, mengeluarkan sisi terbaik aku. Jadi ada compactnya aja gitu, take and give-nya gitu, itu ada. Tapi kalau untuk di timnas, udah nggak ada target apapun. Aku udah kayak no comment banget, karena aku di timnas 2011 terus-terusan, dan yang aku lihat selama 11 atau 12 tahun ini benar-benar nggak ada perubahan sama sekali. Benar-benar nggak ada perubahan. Sama orang lain udah gini upgrade, dan kita gini, benar-benar sama. Terus kadang-kadang netizen ada yang bilang, kalau udah tahu nggak ada tesnya, latihan aja sendiri gini-gini. Tapi ini tuh olahraga tim, bukan bulu tangkis yang individu gitu kan. Nggak bisa kalau latihan sendiri. Kayak kita cuma latihan 2 minggu disamain sama yang latihan 5 tahun, 10 tahun. Terus nanti netizen komennya gini, kok ngomonginnya, kok nyalahinnya waktu terus sih gitu. Tapi karena itu kenyataannya, karena atlet itu bener-bener butuh proses, karena atlet itu nggak bisa bohongin proses itu nyata.
bener-bener nyata. Masa yang latihan nguap-nguap 2 minggu masih bisa ketawa ketiwi menang lawan yang latihannya 5 tahun, 2 tahun, tesnya panjang, sedangkan kita tesnya pendek gitu. Itu tuh kayak nggak tahu diri aja kalau menang gitu. Cuma kalau menang juga benar-benar mukjizat aja gitu. Jadi kalau dibilang target, nothing. Aku cuman menjalani profesi aku sekarang sebagai atlet, dan di atlet mencari materi gitu. Pertanyaan terakhir, aku udah nggak tahu berapa menit ya ini. Di balik orang tua yang berperan gitu, yang pasti berperan penting. Di balik orang tua yang pasti berperan penting, apa peran penting teman menurut aku? Penting banget. Dulu nggak maksudnya kayak semua orang nggak seberuntung punya pasangan yang pas. Jadi kalau kalian udah punya pasangan yang menurut kalian pas, jangan disia-siakan ya. Dan di balik pasangan pasti ada teman yang membantu dong gitu. Dan alhamdulillahnya aku juga dikelilingin orang-orang baik yang tanpa aku pembelaan sana sini mereka percaya aku. Tanpa aku, maksudnya kayak ada omongan jelek di luar sana tentang aku, mereka tetap keep in touch dan tetap peduli sama aku. Itu aku udah bersyukur banget. Kayak gitu aja udah hal-hal yang benar-benar harus disyukuri banget. Teman-teman aku adalah pendengar yang baik, pendengar keluh kesah aku yang baik. Peran penting dalam hidup pasti ada, karena ketika kita jatuh kita nggak bisa bangun sendiri, pasti ada teman juga yang bantu gitu. Pun nanti akhirnya teman itu udah ada kehidupannya masing-masing, mereka akan berkeluarga, mereka akan punya anak, makanya di sini dibutuhkanlah sosok pasangan tadi. Tapi selebihnya mereka berperan penting dalam hidup aku, karir aku, dan semuanya. Yeay, terima kasih teman-teman aku, teman-teman online, teman-teman asli, teman-teman gak online maksudnya ya. Pokoknya aku berterima kasih banget udah terus nangkep hal-hal positif dari aku dan buang hal-hal negatifnya, karena aku banyak banget hal-hal negatifnya, karena aku benar-benar manusia biasa lah. Dan aku tidak pernah mengimagekan apapun tentang aku di kehidupan di sosmed atau di mana-mana gitu loh. Kadang aku kesel banget kayak orang-orang mengimagekan aku sebagai seorang uhti, apalah itu sebenarnya enggak banget. Kadang-kadang mungkin kalian yang mengimagekan itu sendiri dan kalian berekspektasi tinggi sama aku, padahal aku nggak kayak gitu. Padahal apa yang aku share itu adalah sebuah proses perjalanan aku yang kayak siapa sih yang nggak mau jadi manusia yang lebih baik? Saat itu pun ada tahapannya, aku pengen jadi lebih baik, ternyata imannya turun, naik lagi, turun lagi. Dan apapun itu aku pernah share di story aku. Jadi kehidupan aku nggak selalu A, B, C, D, sampai Z. Dan itu tidak fake. Apa yang aku rasakan, aku post. Apa yang aku rasakan, aku post. Semoga kedepannya aku bisa memberikan contoh yang lebih baik lagi. Ya, kalian juga baik-baik selalu, amin. Pokoknya kalau ada doa yang baik untuk aku, pasti berbalik doa yang baik juga untuk kalian. Dan semoga kita semua bisa jadi orang yang lebih bermanfaat lagi tanpa harus memikirkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk hidup kita. Itu aja sih. Udah kan? Jadi ya udah. Selesai sampai di sini. Sampai bertemu di chat-chat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.